Sahabat Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan terima berkat. Men, pagi ini kita boleh belajar bersama-sama lagi. Renungan kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3, ayatnya 1 sampai ke 18. Sekali lagi, renungan kita hari ini 2 Tesalonika 3, ayatnya 1 sampai ke 18. Tolong dibaca yang kencang. Selanjutnya, saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Tuhan dan kepada ketabahan Hamasia. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara, dan dalam nama Tuhan Yesus Mesias, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Mesias, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dengan segala hal pada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Saul. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku, kasih karena Yesus Mesias, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Haleluya. Tesalonika ini dikasih judul lembaga kita Penesa, berdoa dan bekerja. Khotbah saya yang lalu ada yang bertanya, kok judulnya dengan apa? Isinya berbeda katanya. Kalau orang itu hanya lihat di judulnya, tidak nonton khotbah ini sampai selesai, yaitu tadi. Kebanyakan namanya orang Kristen itu ya seperti itu. Ya. Hanya datang, dengar-dengar, tidak memperhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Pendetanya itu. Rata-rata seperti itu. Jadi dia ngomong, judul dengan isinya berbeda katanya. Kalau dia nonton sampai tuntas itu kan tidak berbeda. Ya. Betul memang judul khotbah saya dengan judul dalam kitab suci di dalam kan berbeda. Ya. Karena memang kitab suci ini tidak ada judul. Ya. Kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada judul sebenarnya. Yang kasih judul itu adalah apa? Lembaga Kitab Penesa. Makanya banyak judulnya lembaga Kitab Penesa itu yang kadang-kadang salah kaprah. Gitu? Misalnya judul-judulnya seperti sering saya angkat itu kan. Misalnya Yeremia 31 di sana, itu dikasih judul di sana itu perjanjian baru. Itulah yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Jadi seolah-olah zaman rasul-rasul itu ada namanya perjanjian baru.
Ya, makanya saya mengatakan, jadi itu tidak ada namanya perjanjian baru, yang ada namanya agama baru. Supaya lebih jelas ya, saya mengatakan ini saya pertanggungjawabkan. Ya, saya teliti isi kitab suci ini, karena perlu sekali, sering mengatakan ikuti khotbah itu sampai tuntas. Ya. Saya bicara yang sudah subscriber lah, ya. Yang sudah subscriber itu kan mau pengen lagi apa, dia mau nonton lagi, mau nonton, kurang lebih begitulah. Ya, jadi saya tidak bicara semua orang, saya bicara di sini itu yang subscriber lah. Ya, kalau mau nonton itu ya dituntas, jangan langsung klik gitu kan, lihat terus tinggalin, itu tidak benar. Kalau mau pengen belajar ya, apa yang saya sampaikan itu kan bukan karangan-karangan saya, sesuai namanya isi kitab sucinya. Ya. Berulang-ulang itu yang saya kritik, itu namanya orang Kristen. Isi kitab sucinya dengan perkataan yang mereka di mimbar betul-betul berbeda. Ya. Ya sekarang contoh, misalnya sering saya angkat ini namanya hari Sabat. Ya, siapa yang mewujudkan sabar kan berkah. Lo ada tulisan di dalam kok. Saya ibadah hari Sabat itu saya punya dasar, kuat sekali dasarnya. Nah kalau tanya orang-orang namanya orang Kristen dia ibadah hari Minggu itu dasarmu apa? Gitu. Hanya bisanya mereka tuh ngamuk-ngamuk. Kalau dikasih tahu yang benar tuh ngamuk-ngamuk. Ya, begitulah orang Kristen. Nanti kalau ditanya mana pasalmu ayat berapa, kamu ibadah hari Minggu kan, nganga-nganga gitu. Terus mulai mereka marah-marah kan gitu loh kan. Nanti kita bilangin nanti bodoh lah, nggak ngerti lah, dia nggak ngerti lah. Ya kalau kau ngerti kan pakai pasal dan ayat selesai kan gitu kan. Ya. Dan banyak sekali orang-orang yang itu tadi yang mungkin sumbunya yang pendek, karena itulah orang-orang Indonesia ini nggak belajar gitu ya. Makanya saya berulang-ulang kali, kita orang Indonesia itu dalam ilmu sekuler kita jauh dari bangsa lain. Mau terima tidak terima itu fakta yang saya sampaikan, tidak mau belajar. Ya, makanya banyak orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi bersaing sama orang luar jauh banget. Gitu. Nah, apalagi kerohaniannya ini tidak dipelajari namanya isi kitab suci ini. Coba pagi-pagi boro-boro namanya berdoa langsung dia cari uang. Ya. Makanya apakah salah nggak kalau dia kasih judul di sini apanya lembaga Kristen berdoa dan bekerja kan gitu ya. Saya dulu tidak pahami karena saya seorang pekerja keras. Ya, saya seorang pebisnis. Ya. Saya itu nggak tahu namanya siang malam, bila perlu itu nggak, saya jalan terus, saya cari namanya uang itu. Ya. Saya sampaikan ini dari tahun 2000 itulah Tuhan itu mengambilku, menarikku dari dosa itu, ya, menghapuskan namanya dosaku itu, menebus aku dari dosa itu, menebus aku dari lumpur dosa itu, mengambil aku dari lumpur dosa itulah, menyingkapkan. Dari situlah saya pelajari namanya isi kitab suci ini selama 25 tahun. Ya. Nah hari ini siapa sih ini? Ya. Di Tesalonika ini kan suratnya Rasul Saul. Ya. Rasul Saul dulu sebagai apa sih? Ya. Kalau saya lihat ini yang saya pelajari di dalam, ada dua yang saya ketemukan di dalam. Rasul Saul. Rasul Saul itu punya pendidikan dia. Ya, bukan dia latar belakang, dia bukan nelayan. Dia punya pendidikan. Dia ahli Taurat namanya. Dia orang Perisi dia. Terus ada lagi satu Nakdimo namanya. Nakdimo ya, bukan Nikodemus itu. Ya orang-orang Kristen itu suka sekali yang seperti itu, ganti sana, ganti sini gitu. Kalau kita ngomong begini langsung mereka marah-marah, itu sesat dia. Ya. Jadi namanya Nakdimo itu imam, ya. Jadi ahli Taurat juga lah namanya, kan dia seorang rabi. Tapi Nakdimo itu enggak kelihatan dia, ya. Enggak kelihatan selanjutnya sesudah namanya Tuhan Yesua kembali ke aslinya tidak kelihatan. Tapi kalau namanya Rasul Saul ini kan dia ahli Taurat, dia orang Farisi dia. Ya, jadi dulu agamanya dia, agama Yahudi namanya. Mereka punya kitab namanya Talmud itu. Ya.
Nah, sini dicatat di sini bagaimana seorang penatua itu menjadi contoh yang baik, ya, menjadi contoh, menjadi teladan. Seorang namanya Rasul Saul ini seorang ahli, namanya ahli Taurat, ya. Jadi dia ahli Taurat. Jadi pada waktu memerintahkan murid-muridnya itu supaya kembali kepada hukum Taurat, dia marah sekali, dia kejar-kejar itu orang-orang, dianggap itu sesat, saudara, ya. Karena Rasul Saul sendiri pun itu bukan keinginannya sendiri, ya, dia bertobat, tapi Tuhan, yang mengasihani dia, sehingga akhirnya dipakai Tuhan yang luar biasa untuk mengajak orang-orang Israel itu kembali kepada hukum Tuhan itu, ya. Jadi dialah yang sana kemari itu menyampaikan kepada orang-orang Israel bahwa yang benar itu adalah namanya Taurat, bukan namanya Talmud. Karena lama sekali mereka tidak meninggalkan namanya hukum Taurat ini. Sudah lama sekali mereka meninggalkan, mereka nomor dua kan. Sehingga Rasul Saul itu mengajak ke sana kemari itu untuk kembali kepada hukum Tuhan, ya. Kemarin kan kita sudah dengar bersama kemarin supaya kita tahu betul-betul bahwa tidak ada ajaran lain yang mereka sampaikan itu, hanya ajaran namanya Taurat itu. Baca saja lengkap di namanya Kisah Para 21. Ya. Kalau engkau baca lengkap dengan rendah hati, pasti engkau sadar. Tidak mungkin kan kau marah-marah, apa yang saya sampaikan ini kan bukan buku yang dari mana gitu loh. Ini buku yang dicetak Lembaga Kitab Indonesia, disalin Lembaga Kitab Indonesia ini kan, ya. Jadi Lembaga Kitab Indonesia ini yang saya pakai. Kalau ada orang-orang juga dulu, ini kitab apa yang dipakai gitu. Yang saya pakai ini kitab Lembaga Kitab Indonesia, ya. Misalnya contoh ini kan surat buku aslinya ini. Ini kan dari Lembaga Kitab Indonesia ini, gitu. Ini kan ada tulisan Ibraninya sama bahasa Ibrani sama bahasa Indonesianya, ya. Kalau mau pengen tahu kenapa sih ada kata Yahweh gitu loh kan, ya. Karena di dalam kitab yang bahasa Indonesia yang di Lembaga Kitab Indonesia memang tidak ada kata Yahweh di situ, ada kata Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Itu ya yang saya teliti bertahun-tahun sehingga saya sampaikan. Jadi bukan saya karang-karang sendiri. Kalau saya mengatakan oh namanya ini begini, itu bukan saya, memang dari kitab suci ini. Misalnya contoh namanya Mose gitu kan, ya. Mose itu nama benarnya Mose, tidak pernah ada ketemu di dalam kitab ini namanya Musa, ya. Makanya orang-orang Kristen itu suka namanya ganti-ganti nama. Makanya kalau Injil itu total mereka ganti semua nama-nama ini. Tidak dikenal lagi. Itu merusak namanya keturunan orang. Ya. Jadi saya ini bukan memfitnah. Ada dasar saya. Ini kitab yang saya pegang ini. Ini dari Lembaga Kitab Indonesia. Ya. Jadi kalau saya sampaikan firman itu tidak keluar dari isi kitab suci. Dari isi kitab suci lah yang saya pelajari, ya. Makanya kalau kita baca di dalam tadi itu, ya, bagaimana mereka mau jadi contoh, ya, mengajarkan namanya teman-temannya yang sudah sadar itu, ya, ajarkan supaya benar-benar jadi contoh, jadi teladan, supaya tidak jadi beban orang lain. Itu begitu di dalamnya, ya. Nggak ada mereka itu menyusahin orang lain, bukan. Apalagi namanya pergi ke sana, jadi beban jemaat, nggak ada, tidak pernah ada. Ya. Saya teliti memang kitab suci ini kan bertahun-tahun, ya. Bukan sekedar saya tuh ngomong-ngomong gitu kan, terus saya tidak punya pengetahuan. Ya saya punya pengetahuan. 25 tahun kan saya catat namanya isi kitab suci ini. Jadi kalau kamu mau komentar itu ya komentar yang punya dasar gitu loh, ya. Jangan asal komentar kan begitu. Yang saya sampaikan ini, ya, itu yang dicetak Lembaga Kitab Indonesia, ya. Nggak ada ajaran lain.
Hari-hari ini benar-benar ini kita perhatikan apa yang disampaikan oleh namanya Rasul Saul ini, kita perhatikan betul, ya. Kita tahu kok nanti ini yang di mimbar-mimbar itu jadi contoh yang baik atau enggak, ya. Atau malah sebaliknya menyusahkan namanya jemaah menjadi beban, ya. Bukan dia yang terbeban, tapi jemaahnya jadi beban. Harus memperhatikan namanya kehidupannya. Kalau dulu tidak seperti itu, ya mereka ada apa pekerjaannya juga mereka ini. Contoh misalnya sekarang keempat penginjil itu siapa yang tahu pekerjaan mereka apa? Ya, nelayan itu harus punya ilmu, ya. Harus punya ilmu kelautan namanya, di mana ada ikan dan lain sebagainya. Bukan sembarangan pergi ke sana. Nelayan itu harus tahu namanya kompas. Ya, mereka kalau ke laut itu harus tahu kompas. Ya. Kalau dulu kan tidak ada kompas teknologi. Ya. Kompas alam namanya, lihat mataharinya di mana, bintang di mana. Gitu. Jadi punya keahlian mereka. Nggak seperti sekarang ini pendeta itu nggak punya ilmu apa-apa, langsung dia sekolah di situ, akhirnya apa? Bukan jadi berkat, tapi malah sebaliknya, saudara, jadi beban. Ya, itu fakta yang saya sampaikan ini. Ya, saya ini kan sudah 25 tahun. Ya, saya sampaikan firman dengan gratis. Ya, saya tidak pernah merugikan siapa-siapa. Saya tidak pernah mengambil persembahan siapa-siapa. Saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya punya ilmu. Kalau bicara pertanian saya tahu. Kalau jalan peternakan tahu. Teknik, nah, ilmu saya di situ. Ya toh? Saya pengusaha. Ya, ada penghasilan saya. Masa sih mau ambil lagi sana? Ya, semestinya begitu. Misalnya Rasul Saul ini kan, Rasul Saul itu tidak pernah namanya pungut sana pungut sini. Sehingga dia mengatakan tidak menjadi beban. Ya, dia berikan contoh teladan, sampaikan namanya firman Tuhan itu dengan cuma-cuma. Ya, ini namanya rasul-rasul zaman dulu itu, karena rasul zaman dulu itu tidak ada orang Yunani, ya. Jadi semua orang Israel, jadi orang Israel tahu loh saudara ya, tidak mungkin mereka akan ambil namanya perpuluhan, tidak mungkin. Ya, 100% itu tidak mungkin. Mereka tahu kok yang pungut-pungut perpuluhan itu tahu, bukan mereka. Karena namanya Rasul Saul ini, dia hanya namanya tua-tua. Kalau Kristen bilang penatua. Ya. Bukan menggantikan namanya kedudukan imam-imam, tidak sama sekali, tidak. Begitulah isi kitab sucinya di dalamnya. Sehingga dikasih peringatan namanya teman-teman itu supaya kalau kamu kemana-mana itu jadi contoh supaya kalian itu tidak jadi beban orang lain, tidak jadi beban dari jemaat, ya. Karena memang Rasul Saul itu dia punya keahlian juga. Keahlian tahu, siapa yang tahu keahliannya Rasul Saul? Hah? Apa? Tukang kemah, jadi tukang dia, ya. Coba ada satu orang supaya benar-benar ini kita perhatikan, ikuti khotbah ini sampai tuntas supaya engkau tidak gagal paham. Ya. Kita jadi contoh, jadi teladan. Memang nggak mudah loh saudara ya, nggak mudah. Ya, makanya perlu sekali kita ini mempelajari kitab suci dengan baik. Jangan ikut-ikutan seperti ajaran Pak Pendeta itu. Ya. Ajaran Pak Pendeta itu bertentangan dengan isi kitab suci. Nah, biar clear. Ya. Jadi ajaran pendeta-pendeta selama ini, ya, dari generasi ke generasi itu bertentangan dengan isi kitab suci, ya. Tidak berkata benar, tapi mereka itu menyusahkan apa jemaat, ya. Mereka pungut-pungut dari jemaat, gitu. Pungut sana, pungut sini, kunjung ke rumah sakit pungut, ambil juga persembahannya, ada orang mati, ambil juga persembahannya. Tidak ada di dalamnya. Itu dilarang di dalamnya. Makanya jelas-jelas nama Rasul Saul tadi itu, ya. Kalau kau nggak bekerja, ya sudah nggak usah kau makan. Makanya dia bilang jangan terlalu mengharapkan dari jemaat. Kalau mereka itu diberi tumpangan, iya nggak? Iya kan memang ajaran seperti itu. Ajaran seperti itu.
Makanya Rasul Saul, coba satu orang baca supaya tahu ini Rasul Saul juga ini sebagai tukang namanya, ahli kemah dia. Ya, jadi dari situlah mereka peroleh uang itu untuk kesana kemari itu loh. Ya, jadi mereka tidak pungut sana pungut sini, tidak pernah ada. Ikut-ikut baik sampai tuntas. Ya, supaya engkau benar-benar perhatikan. Ya, apa yang dilakukan pendeta-pendeta ini sampai saat ini, benar nggak? Mereka jadi contoh nggak? Jadi teladan? Tidak, menyusahkan orang itu. Mereka sangat menyusahkan karena pendeta-pendeta rata-rata tidak punya ilmu sekuler. Karena dari pendeta-pendeta itu kelihatan dari SD, SMP, SMA itu, ya, mereka lemah dalam ilmu-ilmu sekuler itu. Ya, kebanyakan orang-orang bodoh itu. Ya, makanya mereka orang tuanya arahkan mereka itu kan sekolah pendeta, saudara. Ya, akhirnya apa? Karena memang kemampuannya tadi tidak ada, di kerohanian juga malas, hanya gondol-gondol ijazah. Akhirnya apa? Isi kitab sucinya dengan perkataan di mimbar itu berbeda, ya. Nah, sehingga saya kritik sama mereka-mereka ini, gitu loh. Ya. Makanya sebaiknya itu yang di mimbar itu harus punya apanya keahliannya juga, paling tidak punya penghasilan sendiri deh, sehingga dia tidak bebankan namanya jemaatnya, sehingga dia leluasa untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Sekarang bagaimana dia mau menyampaikan kebenaran kalau di sinodenya sudah harus kamu patuhi apa yang sudah diputuskan di sinodenya itu, harus kamu nggak boleh keluar dari itu. Ya. Dia nggak berani. Kalau misalnya sekarang dia kembali yang benar, sekarang dia bilang bahwa Taurat itu akan kekal, akan dipecat. Kalau sudah dipecat, dia kan nggak bisa lagi kerja di sekuler, susah dia. Itu yang jadi masalah khususnya di Indonesia ini. Itu loh, ya. Coba satu orang namanya Kisah 18 ayatnya 3 kalau nggak salah. Coba ayat. Coba. Ayat 2 atau ayatnya 3 namanya Kisah 18. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Coba kan mereka adalah tukang kemah. Ahli, jadi itu tukang lah. Kalau sekarang itu tukang lah kan begitu, ya. Apa tukang batu, apa tukang kayu kan begitu. Ya. Jadi mereka ada pekerjaannya. Nelayan itu kan pekerjaannya layan, tangkap ikan, jual, ada penghasilannya. Kalau sekarang itu, waduh, ya yang saya bilang, yang saya katakan, kalau seumpamanya itu kau berkata benar, terus kau pungut-pungut perpuluhan, itu mungkin oke-oke saja lah, ya. Oke-oke saja, ya. Tapi kau tidak mau kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Memaksa orang atau menghalang-halangi orang untuk kembali kepada hukumnya Tuhan, itu yang salah. Bukankah Tuhan mengatakan, apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma apa? Berikanlah dengan cuma-cuma. Loh, di keempat penginjil sana ditulis loh, saudara. Kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Itu sangat jelas gitu loh. Ya. Kok tiba-tiba sekarang itu pergi ke rumah sakit kunjungin, terima amplop. Ada orang mati rame-rame. Itu yang paling saya benar-benar nggak habis pikir itu kalau orang mati datang, ya. Apalagi kalau orang matinya yang orang kaya, itu bukan majelisnya yang datang. Yang datang itu namanya Gembala sinodenya. Gembala sinodenya yang datang. Coba saudara, gembala sidangnya lah, bukan sekarang. Gembala sidangnya yang datang, saudara. Ya. Kalau dia orang kaya, nanti kalau orang miskin baru nanti majelisnya lah yang datang di sana, kan begitu. Itu begitu, saudara. Ini fakta. Ya. Bertentangan dengan isi kitab suci, artinya menyusahkan namanya jemaatnya. Kalau di sini tidak demikian. Kan sangat jelas tadi ini kan gitu kan. Kami tidak menyusahkan kepada siapapun juga. Tidak jadi beban jemaat, tidak jadi beban orang lain. Karena sangat jelas di situ, ya. Karena dia tadi tukang kayu. Contoh lagi misalnya kalau kita baca namanya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3, coba satu orang baca. Perhatikan di sini 1 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai ke 3. Baca. Oh, yang kencang.
Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ya. Jadi dia itu bukan hamba uang, beri tumpangan. Malah memang ajaran-ajaran dan memang Rasul selalu mengatakan mendingan kita yang beri daripada kita menerima, saudara. Ini ajaran aslinya begitu. Sekarang ini saudara, aduh, benar-benar jadi beban jemaatnya itu, saudara. Ya, coba kita lihat itu. Dia pakai jas, dasi dengan sepatu. Ada lagi pak pendetanya yang jam tangannya mahal, saudara. Ada yang sampai M. Coba saudara. Ya. Coba di dunia sekarang itu, pendeta-pendeta itu ada yang kaya raya, ada hartanya yang sampai triliunan. Ya, misalnya Benny Hinn itu, Benny Hinn, udah tahu semua lah Benny Hinn itu hartanya triliunan, saudara. Ya kan? Kenapa triliunan? Sekarang dia adakan KKR, kan 1000-an orang, kan pungut itu, saudara. Berapa bayarannya dia? Apakah ajarannya seperti itu? Ya. Apakah ajaran seperti itu? Tidak ada ajaran seperti itu. Ya. Makanya saya mengatakan memang Kristen itu luar biasa jahatnya. Ya. Semua diganti di dalamnya. Ya. Akhirnya benar-benar dia bikin namanya perjanjian baru. Bukan perjanjian baru, itu namanya agama baru. Ya. Tidak ada sangkut pautnya namanya ajaran dari Yerusalem. Ini ajaran dari Eropa ini. Ya. Mau terima dengan tidak terima, ini fakta yang saya ngomong. Ada data saya yang lengkap di dalamnya, gitu. Ya. Kita kan jelaskan tadi kan 2 Timotius 3 tadi, dia harus jangan boleh namanya hamba uang, ya. Coba kan dia harus bisa mengembalakan keluarganya dulu baru kepada jemaat. Bukan yang baru bertobat, bukan, ya. Dan dia harus beri tumpangan. Ya, kalau ada orang susah dia bawa ke rumahnya dan dia mengurus orang-orang susah itu, ya. Dia yang memberikan. Makanya di dalam kalau ajaran-ajaran Tuhan kita itu tidak boleh ada orang miskin, gitu. Karena itu ajarannya Tuhan. Ya, makanya perpuluhan itu jelas arahnya. Perpuluhan itu sebenarnya kalau mereka ini pendeta-pendeta ini atau Kristen itu jujur saja, dia kembali kepada hukum Taurat saja, terus dia pungut, tidak apa-apa. Ya, hanya persoalan sekarang Pak Kristen ini terbalik. Ya, perpuluhannya dia sikat, dia ambil, nanti untuk yatim, janda segala macam dia keluarkan hanya 10%. Kebalik. Itu namanya sungsang. Yang sebenarnya tadi kalau ada 1000, kalau ada 1 juta, dia 100.000 untuk Pak Pendetanya, sedangkan 900 ini untuk orang miskin, janda, dan lain sebagainya. Itulah isi kitab sucinya begitu. Kalau sekarang itu terbalik. Itulah yang kita lihat, yang kita tonton bersama, yang kita saksikan bersama sampai detik ini. Terbalik. Ya. Jadi banyak sekali yang menyusahkan jemaatnya. Ini fakta yang saya sampaikan. Ya. Contoh, misalnya sekarang, keempat penginjil itu mencatat di dalamnya, apa yang kamu peroleh itu, berikan dengan cuma-cuma, itu dicatat. Ini kan dia tidak akan berubah di sini. Contoh, namanya Matius 10 ayatnya 7-8. Matius 10 ayat 7-8. Supaya ini kita sadar ini ajaran-ajaran yang kita yang ada di Indonesia ini sudah keluar dari jalur kebenarannya, ya. Mereka tinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini, ya. Akhirnya mereka menyusahkan namanya jemaatnya, gitu. Sudah menyusahkan, tidak berkata benar lagi, ya. Ini kan ngawur ini. Coba baca tadi namanya Matius 10 ayatnya 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Coba kan sekarang, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, ya.
Kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Amin. Nah, sekarang terbalik. Coba kalau mereka itu pergi kemana, katanya pelayanan, ya. Pelayanan artinya pergilah mereka doain orang di sana kan, di mana atau rumah sakit segala macam. Rata-rata itu mereka terima. Karena memang sudah terbiasa juga, karena sudah ajaran dari generasi ke generasi, ya. Akhirnya juga sakit ini dia apa? Sediakan amplop, saudara. Ya. Tanpa dia berpikir panjang juga ini, langsung mensikat. Akhirnya apa? Sakitnya orang itu bisa pindah nggak ke pendetanya itu? Ya. Pindah, saudara. Makanya banyak pendeta-pendeta yang mati seperti itu, saudara. Banyak, hampir sekian persen itu, ya. Matinya mereka karena penyakit, saudara. Ya. Padahal kalau kita baca zaman apa? Siapa namanya? Nabi siapa? Elisa, ya. Elisa itu dia sembuhkan kepada siapa? Ya. Elisa itu dia sembuhkan siapa tuh? Nah, Naaman itu siapa? Panglima Raja Aram, panglima namanya Raja Damsik, Suria. Nah, sembuh dari kustanya. Padahal namanya Naaman itu banyak uang, bawa banyak uang dah, perak, emas, saudara. Tapi namanya Elisa tidak mau terima. Coba bayangkannya kalau Elisa mau saja, mau terima saja, pasti sudah kaya raya, saudara. Dia tolak, akhirnya siapa yang terima? Hah? Gehasi namanya, jadi pembantu. Dia sikat aja, akhirnya apa? Penyakitnya Naaman pindah gak ke Gehasi? Pindah. Ingat baik-baik, pindah, saudara. Ya. Jadi hati-hati ya. Ya, ini penonton ini, perhatikan baik-baik ya. Ya. Jangan ikut-ikutan. Ya. Kalau memang engkau pemberita kebenaran, ya sampaikan aja itu dengan cuma-cuma. Jangan. Ya, saya nasihati supaya jangan terima namanya dari orang sakit, apalagi namanya orang mati. Jangan, ya, jangan dilarang keras di dalamnya, tidak diperbolehkan. Ya, biarkan aja mereka kan gitu, kan. Makanya saya mengatakan dari dulu, kalau misalnya mereka ini berkata benar, misalnya orang, ayo kamu ibadah hari Sabat, karena hari Sabat itu diberkati, diselamatkan nggak? Diselamatkan orang itu, ya. Tapi sekarang itu, waduh, ini siapa ini? Dia ini orang-orang seperti ini, dia suruh kita pulang namanya zaman batu. Justru sebaliknya, ajaran Kristen itu supaya kita kembali zaman batu. Kenapa saya mengatakan ajaran Kristen itu diajak kita ke zaman batu? Karena mereka tolak namanya apa? Hukum Taurat. Mereka tolak. Loh, kami tolak di mana? Loh, kenapa kamu tidak melakukan hari Sabat, hari yang diberkati ini? Ya, kenapa perayaan namanya pondok daunnya, kenapa Pesaknya kamu tidak mau? Ya, bukankah kamu menolak? Bukankah Pak Pendetamu Taurat tidak berlaku lagi? Ya, nah kalau sudah begini, ya, apa jadinya? Ya. Ya, makanya saya mengatakan jangan terkecoh titel-titel, karena orang Indonesia itu kalau saya lihat di ilmu sekuler maupun kerohanian pasti benar-benar mendewa-dewakan namanya titel, ya. Titel, saudara. Pokoknya yang ada titel sedikit kan. Ya, padahal di titelnya apakah palsu atau tidak, pokoknya ada titel, wah itu benar-benar mereka angkat-angkat, mereka sembah-sembah, saudara. Ya, itu yang terjadi. Ini fakta yang saya sampaikan, bukan mengada-ngada. Ya, ini fakta. Sangat jelas tadi kan, apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Amin. Rasul Saul mengatakan dia juga. Ini kan Rasul Saul, saudara. Makanya saya mengatakan di Tesalonika itu Rasul Saul. Ya. Jadi Rasul Saul itu benar-benar diberikan teladan kepada namanya pengikut-pengikutnya. Ya. Saya tidak merugikan siapa-siapa. Saya tidak jadi beban jemaat. Saya tidak jadi beban orang lain. Ya.
Karena saya mengatakan itu karena mereka ini punya keahlian masing-masing. Ya. Nelayan itu ilmu. Bukan seperti Pak Pendetamu ini. Makanya pendeta kenapa sih? Mereka tahu nggak? Yang mereka lakukan apa sih tiap hari Minggu tuh, bahwa hari Minggu tuh salah. Tahu nggak? Tahu. Tahu betul-betul. Tapi mereka kan takut kehilangan namanya piring nasinya. Takut kehilangan isi perutnya. Susahnya di situ. Pertama juga tadi karena memang pendeta-pendeta ini tidak punya ilmu, hanya gondol ijazah, prakteknya nggak ada, nol mereka itu, gitu loh. Ya. Rata-rata loh saudara, kalau benar-benar mengerti, ya mereka memahami isi kitab suci, sudah dari dulu loh, udah banyak orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan, ya banyak orang yang selamat. Malah sebaliknya, yang kita sampaikan ini kan melalui YouTube. YouTube ini ditonton seluruh dunia loh, saudara. Ya, mulailah nanti mereka komentar-komentar lah, hati-hati nanti kalau sampai di rumah ibadahnya, oh sekarang ada yang begini itu. Ya. Jangan kamu jangan kamu kembali lagi ke ke zaman batu. Jadi dianggap namanya hukum Taurat itu zaman batu, saudara. Ya. Dialah yang kembali ke zaman batu. Taurat itu mengajar kita supaya mengasihi, supaya tidak merugikan satu sama lain. Kalau dulu zaman batu, makanya saya mengatakan zaman batu itu tidak membedakan namanya istri orang, suami orang. Tidak tahu apakah ini ibunya atau bukan, sikat aja. Itu zaman batu. Nah namanya Taurat itu bukan zaman batu. Itu segala zaman dianya. Bacalah namanya hukum Taurat itu yang benar. Ada orang lagi begitu, oh tidak pernah ada yang mampu melakukan hukum Taurat, ya. Memang lu nggak mampu, kalau lu lihat orang, istri orang, lu sikat, ya. Karena lu tidak bisa kendalikan namanya nafsumu. Lu lihat suami orang, karena lu tidak bisa menahan nafsumu. Memang lu nggak mampu. Hukum Taurat itu kan sangat baik. Hukum Taurat itu ada jaminannya. Ya. Dijamin lo tidak akan miskin, dijamin lo tidak mati karena kelaparan, ya. Lo tidak mati karena penyakit, itu ada janjinya, ya. Tidak demikian namanya ajaran-ajaran Kristen ini, ya, menghalang-halangi orang kembali kepada hukumnya Tuhan, hanya bisa marah-marah, ya. Jangan kamu bilang bohong, yang jelas-jelas mereka berbohong, ya, menipu orang. Ya, isi kitab suci dengan perkataan mereka kan berbeda. Ya. Coba Rasul Saul mengatakan itu kan, mendingan kita yang memberi. Rasul Saul bilang, saya tidak pernah inginkan emasmu, perakmu. Mendingan kita yang memberi daripada kita yang menerima. Coba satu orang baca namanya Kisah Para 20 ayatnya 33 sampai 35. Nah, supaya pendengar itu mencatat. Supaya koreksi itu pendeta-pendetamu itu yang tidak berkata benar. Yang saya kritik ini karena mereka tidak berkata benar. Kalau mereka berkata benar saja, ayo kita kembali kepada hukumnya Tuhan. Mari kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati ini. Saya tidak akan kutak-kutik sama dia. Ya. Dia mau jungkir balik, dia mau pakai uangnya dengan segala caranya dia, terserah deh. Yang penting lu kembalikan orang dengan apa yang benar itu, supaya kembali kepada hukum yang benar. Ya. Coba satu orang baca namanya Kisah Para Rasul 20 ayatnya 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesua, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia itu lu memberi, ya, daripada menerima. Coba kan, ada nggak yang seperti itu sekarang? Ya, tidak ada. Ya. Ajaran-ajaran di dalam sangat jelas tuh di dalam itu. Mengajari orang-orang supaya kita tuh berdekonia. Ajari kita itu supaya membagi. Ya, makanya saya mengatakan sebenarnya itu yang di mimbar-mimbar itu harus punya ilmu. Ya. Supaya benar-benar dia berkata benar.
Bagaimana mereka punya ilmu kalau mereka tidak pernah mempelajari kitab suci? Akhirnya apa? Ini ajaran dari Eropa ini, mereka masuk di sini, itu yang mereka hafal betul. Mereka tidak lupakan itu ketika dari mulut ke mulut itu. Ya, padahal isi kitab sucinya kan jelas di dalamnya. Ya. Jangan jadi beban orang lain. Ya, harus punya ilmu. Ya. Oh, saya ini kan punya ilmu. Mau ilmu apa? Ekonomi saya punya. Ya, seorang pengusaha kan harus punya ilmu ekonomi. Ya. Saya punya ilmu teknik, saya punya ilmu pertanian, saya punya ilmu peternakan. Saya tahu. Ya. Bukan sekedar saya ngomong-ngomong di mimbar ini, karena saya pelajari namanya ilmu-ilmu itu. Ya. Sehingga saya sampaikan apa adanya. Bukan karangan-karangan saya, sangat jelas di dalamnya. Ya. Bagaimana mereka ini mengajarkan orang lain itu supaya namanya kembali kepada hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan itu sangat jelas. Taurat itu sangat jelas. Sangat jelas. Ya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Nah, kalau sudah sampai namanya ke mulutnya Pak Pendeta, jadi sulit. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau orang belajar, misalnya belajar, kalau dia belajar kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu, ya, pasti dia akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi kalau dia hanya pelajari namanya dari Matitia sampai Wahyu, ada kemungkinan orang akan ateis. Gitu? Nah, makanya orang Eropa kan banyak kan namanya ateis kan, gitu kan? Tak ada percaya sama dia. Karena di dalamnya nanti kacau betul, ya. Apalagi kalau sekarang itu kalau namanya King James sekarang ini kan, dia kembalikan yang benar, misalnya nama-nama Tuhannya benar kan, gitu, ya. Itu orang tambah makin lari lagi, gitu. Makin nggak mau lagi loh. Dulu kok namanya kenapa namanya ganti lagi? Makanya saya mengatakan ya, seperti ajaran-ajaran yang tidak benar di dalam ini, ya, pelayan-pelayan ini yang ada sampai sekarang itu banyak orang yang tidak benar karena tidak sesuai namanya isi kitab sucinya. Dia juga tidak mau pelajari, ya, dia tidak pelajari isi kitab sucinya dari namanya Pak Pendetanya maupun jemaatnya. Akhirnya dua-duanya, aduh, luar biasa saudara, ya. Marilah kau perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini tadi dari isi kitab suci ini, ya. Tidak ada namanya kitab-kitab lain yang saya pakai. Yang saya pakai ini yang dipakai sekian orang, ya. Saya teliti bertahun-tahun, saya teliti ini saya sampaikan, ya. Saya kritik namanya orang-orang Kristen ini karena mereka tidak berkata benar. Mereka menipu orang, ya. Kalau namanya menipu, mulai panas mereka orang-orang. Ya, mulai panas saudara kalau saya bilang menipu. Bagaimana lu tidak menipu ini? Isi kitab sucinya dengan perkataanmu berbeda. Ya, kan jelas-jelas tadi itu ya. Kamu sudah peroleh dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Berilah rumahmu tumpangan. Ya. Makanya saya mengatakan rumah saya ini siapa saja, ayo datang. Ya. Kalau memang tidak ada tempatmu, ya sudah. Ya. Saya tampung. Gitu. Saya berdekonia. Ya, ngajarkan istri saya, ngajarkan anak-anak saya, supaya kita berdekonia. Kita yang memberi. Ya. Makanya Tuhan bilang, kamu harus jadi terang. Maksudnya apa? Ya. Jadi terang, itu harus kita pahami benar namanya isi kitab suci ini. Ya. Dari kita mempelajari itu dan kita praktekkan. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Kembali lagi Tesalonika tadi, kan kasih judul namanya lembaga kita, berdoa dan bekerja saudara. Ya. Benar saya jujur dulu, saya ini kan pemburu uang. Ya, pemburu uang. Nggak tahu benar lah saudara, jangankan namanya doa namanya berdoa dan bekerja itu, namanya doa makan saja pun kadang-kadang nggak doa tuh saudara, langsung kayak ayam aja matok, ya, saking cepat-cepatnya mau cari duit ini kan gitu, kadang-kadang makan cepat makan jalan lagi gitu. Itu saya, ya. Saya pelajari itu baru saya sadar, ya. Saya ajarkan kepada istri saya, kepada anak saya,
supaya benar-benar itu namanya harus kamu memahami itu berdoa dan bekerja, ya. Tanpa lu mengandalkan Tuhan, tanpa lu memiliki kebenaran, sia-sialah yang kau peroleh, ya. Sia-sialah yang kau peroleh itu, ya. Akhirnya apa? Kalau seorang pengusaha benar sukses, ya kalau dia sakit kan mungkin kan nggak habis-habis duitnya. Tapi kalau engkau ini hanya pemburu buta-buta begitu, pemburu uang buta-buta begitu, saudara. Nanti kalau kau sakit, akhirnya apa? Habislah uangmu itu. Nah, dari situlah tahun 2000 itulah saya sadar, saya berdoa, ya. Saya berdoa, saya baca kitab suci, ya. Dan sampai saat ini loh, ya. Saya kan umurku 70 tahun, bukan saya mengendor, ya. Wah, saya makin menjadi-jadi lagi, membaca kitab suci, membaca dan membaca dan membaca, supaya apa? Supaya tidak hilang ingatannya, ya. Karena itu penting. Apalagi umur-umur 70 tahun ini kan mau kemana lagi? Mau cari nama hal-hal dunia, sudah lewat, ya. Jadi seumur-umur saya ini hanya bisa setiap hari itu saya jadi imam di dalam rumah tangga, jadi contoh dalam rumah tangga. Supaya jadi imam dalam rumah tangga, jadi contoh rumah tangga, harus saya pelajari namanya isi kitab suci ini. Membagikan kepada siap, jangan berambisi dulu lah, cari orang ribuan orang ke dalam rumah tanggamu dulu. Ya, harus jadi contoh dulu dalam rumah tanggamu dulu. Ya. Ya. Ajarkan kepada istrimu, ajar kepada anak-anakmu. Ya. Ayo baca kitab suci, pelajari kitab suci ini. Dari situlah pengetahuan akan kebenaran. Ya. Sehingga kita tidak ditipu, sehingga kita ini tidak jadi batu sandungan orang, sehingga kita jadi tidak beban orang lain. Ya. Kita jadi contoh, jadi teladan. Ya, lingkunganmu. Ya. Kalau kau lihat orang susah, ya, tolong sama dia, bantu sama dia. Itu diajaran kita di dalam berdekonia, saudara. Kalau kita baca lagi, 1 Korintus 9 ayatnya 10 sampai ke 18, satu orang yang kencang. Baca. Supaya ini memperhatikan baik-baik ini apa yang saya sampaikan. Ini bukan mengada-ngada, ya toh. Yang saya melalui YouTube ini saya tidak cari keuntungan. Tidak ada. Ya. Saya sampaikan apa yang saya peroleh, apa yang saya pelajari bertahun-tahun, saya bagikan kepada orang lain. Kalau orang lain namanya menerima, ya. Kalau dia tidak menerima, ya silakan aja. Yang penting saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini bukan karangan, saya ambil dari isi kitab suci ini. Ya. 1 Korintus 9 ayatnya 10 sampai 18. Perhatikan di sini. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami lebih mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan perintangan bagi pemberitaan Injil Hamasyah. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Coba saudara, upahku apa? Upahku memberitakan tanpa upah.
Ya. Bukan kehendakku sendiri. Kalau kehendakku sendiri memang benar aku dapat upah. Dan mereka tahu sebenarnya saudara, yang memungut itu tahu. Ya. Karena namanya tua-tua ini sudah dari zaman Moses. Tua-tua ini tugasnya ya, ini penasehat mereka ini. Ya. Jadi tua-tua ini sebenarnya, ya saudara ya, kau mau ilmu apa saja mereka miliki, namanya tua-tua ini. Ya. Tapi mereka bukan imam. Ini penasehat mereka ini saudara. Bisa menasehati raja, bisa menasehati namanya imam-imam ini. Tugasnya namanya tua-tua itu. Makanya perlu sekali namanya membaca kitab suci. Ya. Mereka tahu ini, mereka bukan orang Lewi. Dan mereka tidak pernah akan berani mereka mengambil itu. Mereka tidak mau. Ya. Karena mereka orang Israel asli. Jadi namanya rasul-rasul ini tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Roma. Karena zaman itu tuh namanya orang Roma, orang Yunani itu dibenci sekali karena mereka tuh penjajah, perusak. Gitu? Jadi zaman itu, bertahu ini, saya mau sampaikan ini, sesuai isi kata suci, itu namanya Yunani, namanya Roma, itu perusak namanya. Mereka tidak pernah mau berkompromi. Jangan karena bergaul dengan orang-orang Roma, orang-orang namanya Yunani. Bahasa saja pun mereka tidak mau. Mendengar bahasa Yunani saja pun mereka kucilkan. Ya, loh, benar loh saudara. Jadi orang-orang zaman dulu itu jangan saudara. Ini yang kita baca hari ini itu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi namanya Rasul, orang fanatik ini saudara. Dia ini bukan orang biasa. Ini dari kecil didikan Gamaliel ini saudara. Zaman itu namanya Gamaliel terkenal saudara. Saya ini jebolan Gamaliel. Ya. Mau adu sebaya dengan saya itu, waduh. Jangan deh. Saya lebih dari sekian orang. Biarpun saya masih muda ini, ya. Karena dia ini orang ini dididik dari kecil ini saudara, ya. Jadi namanya Rasul Saul ini kan militan sekali namanya masalah namanya kebenaran saudara, ya. Jadi memang dia tidak sembarangan. Karena statusnya dia ini bukan imam. Ya, dia hanya tua-tua gitu. Jadi tua-tua ini sudah dari zaman apa? Zaman Moses itu sudah ada kata tua-tua itu. Jadi tua-tua ini bukan selepen namanya Pak pendeta-pendeta itu yang bodoh. Mereka ini dalam segala ilmu mereka miliki ini namanya tua-tua ini. Ini penasehat mereka ini, ya. Bisa menasehati raja, bisa menasehati namanya imam-imam, memperingatkan mereka ini, tugasnya mereka seperti itu. Mereka tidak pernah akan mau namanya ambil tugas namanya imam-imam ini. Jadi sana kemari itu mereka sadarkan ini, karena mereka ini punya ilmu mereka ini. Akhirnya mereka sana kemari itu, kamu kembali kepada hukum Tuhan. Ya, jadi apa yang diberitakan di dalam kitab Taurat itu benar-benar sudah Mesias sudah datang. Gitu kan? Dan mereka sampaikan sana kemari itu. Dari pulau ke pulau, dari daerah, tidak ada mereka pakai dananya mereka sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Kalau ada yang beri tumpangannya mereka, iya nggak? Iya. Tapi mereka tidak mungut sana, tadi kan kita sudah baca bersama tadi, ajaran Tuhan kita itu kamu sudah peroleh cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Dan Rasul Saul sendiri pun tadi kalau kita baca namanya Kisah 20 ayatnya 33 sampai 35 tadi, ya, mendingan kita ini yang memberi daripada menerima. Mereka nggak mau, ya, nggak mau loh saudara, karena sudah ada orang yang melayani orang-orang miskin itu saudara, ya. Jadi tugas mereka ini benar-benar kesana kemari itu supaya orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Hanya orang-orang sekali kalau kita bilangnya tadi kembali hukum Tuhan marah-marah. Coba sekarang, berapa orang sekarang yang bisa menangkap namanya, yang bisa memahami namanya Kisah Pasal 21 itu. Ya. Kalau kita baca namanya lengkap namanya Kisah Pasal 21 kan jelas di sana kan. Ya. Dari pelayanan mereka dari pulau ke pulau, dari daerah, akhirnya banyak sekali orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Akhirnya mereka akan lihat kan sekarang kan, ya, dari pelayanannya kalian sekarang ini, karena kalian tidak jadi beban orang lain, akhirnya kamu diterima di mana-mana. Akhirnya sekarang orang-orang
orang-orang sekarang itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Akhirnya beribu-ribu orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Kan begitu isi kitab sucinya. Nggak ada di dalamnya agama baru. Ya. Apalagi bikin agama Kristen. Waduh, nggak ada deh saudara. Ya. Tidak mungkin. Ya. Kalau pada waktu itu namanya mereka bikin lagi agama baru lagi itu saudara, saya tahu deh. Mungkin jadi dendeng mereka itu. Ya. Ya, coba kan, itu baru isu-isu saja pun sudah di penjara saudara. Ya. Wah ini bikin sekte baru lagi ini. Ya. Ada saingan lagi agama Yahudi ini kan gitu. Dikejar-kejar saudara. Makanya Rasul Saul mengatakan, saya tidak pernah namanya ada ajaran baru. Ya. Jadi semua yang saya sampaikan itu namanya apa? Kitab Taurat saudara. Coba kalau kita baca namanya surat-suratnya Yohanan, misalnya 2 Yohanan 2, coba satu orang jadi 1 sampai 3 ya. Coba kita lihat ini ya, tidak ada tuh. Mereka sana kemari itu supaya orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan, gitu loh. Hanya situ tidak terlalu jelas namanya 2 surat 2 Yohanan 2. Ayat 1 sampai kan 1 pasal aja itu. Coba baca 1 sampai 3. 2 Yohanan 2. Oleh dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Yahshua HaMashiach anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi itulah kebenaran tua-tua ini menyampaikan sana kemari. Ya. Karena pada waktu zaman itu namanya imam-imam sudah melenceng saudara. Ya. Kalau namanya sudah imam besarnya melenceng, semua akan melenceng nanti. Akan kacau semua itu. Kan memang zaman itu sudah mereka tinggalkan. Akhirnya apa? Tua-tua tadi termasuk Rasulullah kan tua-tua ini kan gitu kan. Supaya orang kembali namanya apa? Kebenaran itu. Kebenaran apa yang dimaksud di situ? Taurat. Yang dimaksud apa kebenaran situ? Taurat. Taurat itu loh. Makanya lihat kan kalau kita baca, lihatlah sekarang beribu-ribu orang apa? Kembali kepada hukumnya Tuhan saudara. Ya. Itulah yang tidak dipahami sekian orang. Ya. Coba kalau orang-orang ini rendahkan hatinya saja. Apa yang saya sampaikan, besok dia akan tinggalkan tempat ibadahnya. Dia tidak akan mau. Ya. Kalaupun nanti dia tidak mau dia tidak mau ke kata paling dia bilang saya udah kan banyak sekarang orang kan yang sekarang kan orang-orang yang saya tidak punya agama. Memang saya kan tidak punya agama. Ditanya kalau saya ini sekarang agama apa? Saya tidak punya agama karena memang di dalam isi kitab tidak ketemukan. Agama itu bikinan manusia. Gitu? Tidak diketemukan namanya ajaran Abraham ini tidak ketemukan namanya apa? Agama. Beriman iya. Beriman kepada Tuhan siapa? Kepada Tuhan Yahweh yang Esa, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Itu iman namanya. Ya, jadi orang-orang Israel itu punya hukum namanya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu mengajari orang supaya tidak merugikan orang lain. Itu ajarannya begitu. Amin. Supaya jelas ini saudara. Ya. Jadi kan sangat jelas ini. Kalau kemarin kan namanya pelayan, ya pelayan kan bukan dilayan tapi pelayan, ya. Dia mengorbankan nyawanya apa? Banyak orang, bukan banyak bangsa di situ yang khotbah saya yang kemarin kan, ya. Makanya ada yang mungkin dikritik lagi tuh, judul dengan isinya berbeda. Ya karena kau tidak baca, kan kau tidak dengar apanya tuntas. Kalau kau tuntas itu kan tidak bertentangan, gitu. Karena juga pelayanan juga yang saya sampaikan kemarin kan. Nah sekarang itu yang saya sampaikan juga ini kan, supaya tidak jadi beban orang lain. Kan sudah dibaca tadi itu kan. Terus apa upah saya? Upah saya karena saya menyampaikan yang apa? Dengan apa? Cuma karena ajarannya Tuhan seperti itu. Rasul Saul itu tidak pernah akan keluar dari ajaran Tuhannya. Ya.
Dia tahu posisinya dia sebagai tua-tua. Makanya seorang tua-tua itu katanya, dia juga pun itu sebenarnya dia ini itu apa? Dia seperti imam juga, ya loh. Makanya tua-tua itu yang menampung orang, ya, berdekonia. Kan begitu. Karena memang bangsa Israel itu dibedakan dengan bangsa lain. Bangsa yang sudah diberkati katanya. Makanya pada waktu namanya apa bangsa Amon ini mau dikutuk itu, makanya mengatakan Beliam itu bangsa sudah diberkati, jangan engkau dikutuk. Kenapa itu? Karena ini bangsa ini dijamin tidak ada orang miskin, tidak ada akan mati penyakit, tidak akan mati kelaparan dan lain sebagainya. Ini dijamin bangsa ini. Makanya dia ini jadi apa? Bangsa. Jadi terang bangsa-bangsa. Karena ada ajaran mereka pegang ini. Ya. Nah inilah tadi yang namanya apa firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tadi, mulutnya Tuhan. Itulah yang mereka sampaikan sana kemari. Ya. Makanya kalau kita, kan saya ulang-ulang namanya Yesaya 51 ayatnya 4, coba dibaca ulang lagi. Ya, ini mereka sampaikan ini cuma-cuma, ya, apanya Yesaya 51 ayat 4-nya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Jadi hukumku itu terang bangsa-bangsa, itu yang mereka sampaikan sana cuma-cuma. Kenapa mereka sampaikan cuma-cuma, tidak nguras-nguras? Karena orang Israel itu tidak mau namanya apa? Menerima pinjaman. Mereka yang apa? Beri pinjaman. Mereka orang Israel itu bangsa satu ini, bangsa pilihannya, dia tidak mau namanya begini. Halo. Dia tidak mau tangannya begini. Ya toh? Ya toh? Jadi memangnya bangsa ini, itulah makanya saya mengatakan memang orang Kristen ini saking bencinya orang Israel. Akhirnya apa? Mereka bilang mereka menipu orang, Taurat sudah tidak berlaku gitu. Yang paling parah lagi, nama Tuhannya ganti. Nama orang-orang semua diganti di dalamnya, saudara. Akhirnya mereka bilang, inilah namanya perjanjian baru, saudara. Ini penipuan yang luar biasa. Ini ajaran-ajaran Eropa ini, memang orang Eropa itu orang jahat sebenarnya dari sana ini. Saya kasih tahu sama kalian ini, ya. Apa sih orang-orang Eropa itu? Hanya bisa tuh menjajah saudara. Ya. Ajarannya ini tidak benar, saudara. Siapa yang mau bantah ini? Ya. Orang Israel itu tidak mau namanya apa? Minta-minta. Karena sudah ada yang menjamin mereka. Amin. Makanya mereka bilang saya berikan teladan. Ya. Makanya kita ini yang dicangkokkan ini jangan macam-macam, jangan keluar namanya ajaran namanya Taurat. Amin. Makanya engkau harus jadi terang, jadi teladan. Ya toh? Kau hidup di tengah-tengah lingkungan ini, engkau aja terang, engkau yang memberi. Ya. Karena engkau dibedakan dari bangsa-bangsa. Amin. Itulah yang tidak disadari sekarang ini orang-orang, ya. Tidak mau belajar, tidak mau berdoa, ya. Itu yang terjadi. Ya. Akhirnya sekarang mereka kaburkan namanya hukum Taurat ini, yang kaburkan ini Kristen, saudara. Ya. Mereka menipu. Ya. Coba sekarang saya menipu, laporin aja ini. Ya. Nanti saya akan bongkar habis di dalamnya. Ya. Bagaimana namanya isi kitab sucinya begini, perkataannya mereka di mimbar berbeda. Coba. Akhirnya apa sekarang kan? Supaya namanya tidak kehilangan isi perutnya mereka ini, ya. Akhirnya dengan segala cara menghalang-halangi orang. Ya seperti saya ini kan banyak orang kan yang tidak senang, ya. Coba kan misalnya saya khotbah sekarang ini kan berapa orang sih yang like? Paling yang like nanti paling 1, 2 kan begitu kan, coba kan tidak banyak loh saudara. Makanya saya bilang yang like itu saudara bukan orang biasa. Ya. Yang like itu dia pahami betul yang saya sampaikan.
Ya. Karena yang saya sampaikan bukan dari saya, itu namanya dari isi kitab sucinya. Dia tahu kok yang saya sampaikan itu, makanya dia bilang benar, dia suka. Ya. Jadi yang like itu saudara, jangan main-main, bukan orang biasa itu yang like itu. Orang yang punya pemahamannya seperti saya. Pasti dia pernah belajar kitab suci ini. Sehingga dia like, saudara. Ya. Coba sekarang itu kan namanya sekian apa? 61.000 orang penonton. Yang subscribernya itu 400-an. Kan belum ada 1% itu, saudara. Ya. Ya. Coba kan. Jadi ingat baik-baik ya. Kita ini harus jadi contoh, jadi teladan. Jangan namanya tangan sono kemari. Ini ajaran siapa? Ajaran dari sana itu tidak begitu. Kamu harus jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kamu harus jadi contoh untuk bangsa-bangsa. Jadi orang Israel itu tidak mau minjem. Ya. Mereka yang minjemin. Mereka tidak mau ngutang. Ya. Kalau ada orang bilang orang Israel ngutang, nggak ada. Dia utang orang Amerika tuh. Kebanyakan namanya orang Amerika, orang Yahudi bukan. Kebanyakan orang-orang Amerika itu orang Yahudi, saudara, ya kan? Makanya orang-orang yang kaya raya itu kan dari orang-orang namanya Amerika, tapi mereka orang-orang Yahudi, ya. Mereka yang memberi pinjaman. Sekarang saya tanya, yang memberi pinjaman di dunia ini dari mana? Dari siapa? Orang Amerika atau orang Yahudi? Orang Yahudi, ya. Coba bayangkan aja, IMF itu siapa punya? Itu orang Yahudi, pinjamin, saudara. Jadi mereka itu yang memberi. Itu ajaran Tuhan di dalamnya. Ya kan? Jangan seperti namanya pendeta-pendeta itu ngurah sana, ngurah sini. Padahal di dalamnya, ikuti namanya ajaran Tuhan itu. Ya, jangan keluar. Akhirnya menipu orang. Ada namanya perjanjian baru. Ya, sekarang yang sudah lama buang katanya. Mereka ini benar jahat loh, saudara. Makanya kalau baca namanya Ibrani 8 di sana, itu jahat sekali loh. Ya, ayatnya 13 kan, yang lama sudah usang. Memang kurang ajar ini. Memang penulis-penulis ini perjanjian yang mereka, saya nggak mau, memang tidak ada perjanjian baru. Agama baru ya. Tapi agama baru ini ngawur. Ngawur aja. Ya. Kalau sudah saya bilang agama baru ngawur, coba nanti lihat kan kalau ada yang kuping-kuping yang tipis-tipis itu udah pasti marah-marah seban, pasti deh. Pasti kejang-kejang itu. Yakin kejang-kejang itu. Karena apa? Karena memang dia tidak pernah membaca kitab suci. Yang penting dari pendetanya, oh, Yesus datang di bumi ini menebus dosa manusia. Itu kan ajaran Kristen. Ajar dalam kitab suci tidak demikian, tidak pernah ketemu itu. Ya. Dia datang di bumi ini menyelamatkan siapa? Anaknya. Dia datang di bumi ini, dia tidak datang ke bangsa Yunani. Dia tidak pernah datang ke bangsa Roma. Dia datang di bumi ini, dia menyelamatkan anaknya ini yang tidak ada gembalanya tadi ini. Gembalanya sudah apa? Sudah melenceng. Ya. Jadi melencengnya mereka ini sebenarnya ini zaman ini. Kenapa sih dikritik pada waktu itu? Ya, dikritik pada waktu itu kenapa? You know? Karena imam-imam ini sudah dari generasi ke generasi sudah namanya mereka juga mungut sana, mungut sini sudah. Jadi apa? Jadi beban dari apa? Jemaatnya masih kurang juga perpuluhannya. You know? Bagaimana namanya orang mau perpuluhan karena ajaran mereka sudah menyimpang? Ya, menyimpang, saudara. Ya. Akhirnya kalau kita baca Mika di sana, bagaimana zaman itu imam-imam namanya apa? Beri pengajaran dengan apa? Bayaran. Ya. Jadi mereka bagi pengajaran bayaran. Sudah dari zaman raja-raja terus berlanjut itulah. Sehingga pada waktu zaman Rasul Saul ini, ya, berikan namanya apa? Pengajaran kepada nama-nama yang sudah sadar tadi supaya mereka jadi contoh supaya kembali seperti namanya semula. Bukan mereka yang apanya menerima, tapi harus
orang Yahudi itu memberi. Amin. Amin. Loh, itu begitulah ajarannya. Gitu loh. Jangan namanya memungut-mungut. Coba lihat saudara. Waduh, ini ajaran-ajaran ini yang sebagian orang ini namanya sebagian orang itu tidak perlu hukum Taurat, itu rugi banget gitu ya. Kalau saya namanya hukum Taurat itu ya segala-galanya, sudah itu udah harga mati. Apalagi umur saya 70 tahun, masa mau kembali lagi jadi orang Kristen? Ya saya nggak mau. Ya. Saya memang tidak punya agama, tapi saya beriman, imannya Abraham. Saya percayai namanya hukum karena ajaran Tuhan di dalam seperti itu. Ajaran Tuhan, ajaran-ajaran namanya rasul-rasul itu, kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Beriman namanya Tuhan yang Esa, yang datang di bumi ini menyelamatkan orang-orang yang sadar, yang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Itu ajarannya seperti itu, nggak ajaran lain. Hanya persoalan sekarang ini, bagaimana mereka sekarang ini mau mereka berkata benar? Karena itu tadi nggak ada ilmu lain. Khususnya memang Indonesia ini saya bilang dalam ilmu sekuler kita lemah, ya. Apalagi namanya kerohaniannya. Nah, ini lebih gawat lagi. Rata-rata orang Kristen itu 99,9 nggak mau baca namanya kitab suci. Hanya dengarin Pak Pendeta, Yesus sudah tebus dosa saya. Ya, Yesus datang di bumi menebus dosa. Ya ampun, ajaran-ajaran nggak memadai banget ini, ya. Akhirnya apa? Karena memang sekian orang tidak baca kitab suci, akhirnya gampang ditipu. Sekarang nyawamu melayang, duitmu juga melayang juga, saudara. Loh, sekarang itu yang terjadi, saudara. Nyawamu melayang, duitmu juga melayang, saudara. Ya. Coba sekarang ini kan dihadang-hadang sama kalian supaya tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, supaya tidak kembali ke namanya hari Sabat. Bukankah nyawamu melayang itu? Ya? Tambah lagi lu datang hari Minggu, lu bawa lagi persembahan double-double lagi. Ada di depannya, nanti ada perpuluhannya. Terus ada lagi yang kantong-kantong itu diedarkan, coba. Ya? Melayang duitmu, nyawamu melayang juga. Ya? Coba siapa yang membantah ini? Ya? Coba siapa yang membantah ini? Ya? Makanya sahabat mengatakan, ya, yang sudah subscriber itu, bacalah keempat penginjil ini. Ya? Kalau engkau baca penginjil, besok mengatakan, pasti lu bilang saya tidak punya agama. Tapi saya punya kepercayaan, saya punya iman. Saya iman namanya Tuhan yang Esa. Saya imani namanya Taurat. Karena ajarannya di dalam seperti itu. Keempat penginjil itu mengajarkan itu. Nggak ada ajaran lain. Tidak pernah ada empat penginjil itu ada agama Kristen. Nggak ada. Ini bikinannya. Ya. Makanya saya mengatakan itu kan namanya 325 itu baru nongol namanya Kristen ini. Ya. Ini penafsir ini dari Yunani, dari Roma. Akhirnya bikin namanya agama ini. Ya. Agama namanya agama baru. Ya. Makanya di Eropa dulu kan namanya ada agama Katolik. Tiba-tiba namanya Luther King ini kan dia bikin agama baru lagi. Dia namanya Protestan. Datang lagi satu lagi namanya John Calvin, bikin agama baru lagi namanya zaman agama apa namanya? Kristen apa? Ya? Karismatik. Ya. Coba kan sekarang coba bayangkan aja di dunianya berapa itu. Coba kan yang satu bilang saya yang benar, yang satu bilang saya yang benar. Coba mau ikut mana? Mau ikut mana sekarang ini? Karena itu tadi. Mereka bikin sekarang itu namanya sinode-sinode itu bukan untuk bukan untuk kembali ke benar, karena namanya apa? Perpuluhan ini, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik, lihat kan sampai di tempat-tempat di barat ada yang bunuh-bunuhan, ada lagi yang pegang namanya mimbar, dipeluk mimbarnya, saudara. Ya kan? Dipeluk karena di tempat ibadahnya juga ada geser-geseran, saudara. Ya. Coba kan bagaimana ya kalau kau
dia gembala sidang di situ, apalagi yang kurang kan? Disediakan mobil, ada gaji pensiun lagi. Bagaimana lu mau berkata benar? Akhirnya banyak yang tidak sadar, tapi ada juga sekarang yang sadar, ya, sadar. Makanya saya sudah bilang keluarga saya jangan, ya, mendingan pulang Merapu aja, jangan di situ, ya. Uangmu melayang, nyawamu juga melayang. Saya mengatakan ini ada dasarnya, ya. Siapa yang membantah? Mereka tidak pernah akan membantah itu. Apa yang ditulis oleh namanya Keempat Penginjil ini. Kok Keempat Penginjil diajarkan, kalian ini ya, saya mau beritahukan kepada kalian ini, apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Kalau kamu namanya doain orang, dia misalnya orang sakit dia sembuh, ya, jangan kamu terima namanya upah-upah itu, ya, kan gitu. Tapi kalau ada yang menampung sama kalian, ya sudah, ya. Makanya dia bilang jangan bawa sekian pasang pakaian, jangan berkoper-koper. Kalau di sini enggak, ini kan dari Amerika sana untuk menyenangkan telinganya, undanglah dari Indonesia. Nah dari Indonesia kan dia bawa tuh berkoper-koper kan Pak. Belum di sana nanti, ya. Nanti belanjanya apa segala macam kan, wah fasilitasnya hotel dan lain sebagainya. Coba saudara, itu duitmu sudah melayang, nyawamu juga melayang. Bukan dia sampaikan namanya kebenaran. Bukan sampaikan supaya engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Tidak, saudara. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi, sekian orang Kristen itu nggak mau namanya mempelajari kitab suci itu. Sehingga apa yang dikatakan Pak Pendetanya, ikut saja, nurut saja. Kan gitu kan? Ya. Terus sekarang Pak Pendeta mau berkata benar, takut namanya kehilangan isi perut karena tidak ada pekerjaan lain. Dia tidak punya keahlian lain. Akhirnya apa? Dia lebih suka mati daripada namanya hidup. Baca satu orang. Filipi 3 ayatnya 17. Lihat kan, kalau kita baca dari 17 sampai 18, ya, baru kita baca 19 di bawah ini. Makanya ayat 19-nya mengatakan Filipi 3 itu, Tuhan mereka adalah perut mereka. Baca coba dari situ. Filipi 3 ayatnya 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Hamasyah. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Hal-hal dunia lah saudara. Benar enggak? Ya kan? Makanya saya bilang ada pendeta tuh jam tangannya sampai mat. Di dalam isi kitab suci tidak seperti itu. Dia harus benar-benar sederhanakan. Makanya dia itu diajar supaya dia tetap membagi saudara. Ya? Apakah itu yang tadi jam-jam tangan matnya bisa nampung orang enggak? Ya? Bisa enggak? Bisa nggak dia lihat dari orang-orang di jalan dia bawa ke rumahnya, you know? You know? Dari situ saya disadarkan Tuhan, ya. Pada tahun 2000 itulah, ya. Karena memang saya dari dulu, memang itu saya bilang perpuluhan kita kasih aja kalau ada tetangga membelikan beras saya. Kalau lihat susah tetangga tolong aja, ya. Mendingan begitu, ya. Kalau ada yang tidak punya rumah, lu bawa aja ke rumahmu. Selama masih di rumahmu masih ada tempat, bawa aja. Ya. Itu ajaran Tuhan. Dan memang saya praktekkan seperti itu. Ya, makanya pernah saya dulu waktu saya karena memang ajaran Tuhan seperti itu, kita harus berdekonia. Kalau ada orang yang tidak punya tempat, kita bawa ke rumah. Benar loh. Ya. Berapa tahun yang lalu saya habis puasa, karena setiap tahun saya itu puasa 40 hari. Satu hari 23 jam saya puasa. Pas saya puasa itu luar biasa saudara. Ya. Saya ketemukan namanya orang ibu nenek-nenek yang sudah 80 tahun. Saya tidak tahu ini nenek-nenek kan ada di gubuk saudara. Ya. Pada waktu saya masuk di gubuknya, ini ibunya sudah sekarat. Ya. Jadi ibunya ini kan namanya di gubuk kan tidak ada WC lah. Kalau dia buang air besar itu kan dia taruh di koran baru dia lempar ke semak-semak saudara ya. Ya. Nah dari situ benar-benar itu roh Tuhan yang gerakan saya. Bagaimana sih ini ibu
yang berak di situ, kencing di situ. Saya dari kantor, saudara, dari kerja, ya, dengan pakai lengan panjang, saudara, dengan spontan pada waktu selesai namanya selesai puasa itu, ya. Benar-benar saya bukan karena ingat puasa, bukan, saudara, tapi memang spontan saya angkat ibu ini, sudah sekarat, ya. Berak situ saya bawa ke rumah saya di sini, ya. Saya bawa, artinya akhirnya ibu ini sampai di rumah saya, bukannya dia makin baik, tapi ibu makin sekarat, ya, makin sekarat. Tapi apa, saya berdoa begini, gitu, kata Tuhan, kalau ibu ini kami bawa rumah sakit kan tidak mungkin ada yang mengurus. Saya pun bekerja, ya. Saya serahkan aja Tuhan, tapi yang kami mampu ya sesuai ajaranmu ya kami bawa di rumah ini. Kami mengurus ibu ini. Kalaupun dia mati di rumah ini, ya sudahlah, ya. Kami akan kubur nanti karena dia manusia. Coba kan, makin sekarat, makin dan dia muntah darah dan lain sebagainya dan tidak bergerak lagi. Tapi memang Tuhan dia. Kalau kita benar-benar kita ikuti namanya perintah Tuhan tadi ini, kita yang memberi bukan menerima, akhirnya apa? Ibu tadi yang sudah sekarat dan tidak makan lagi seminggu, diperlihatkan Tuhan dan luar biasa, akhirnya ibu ini bisa pulih tanpa obat, ya, tanpa obat satu biji pun, akhirnya ibu ini kembali seperti sedia kala, ya. Itu ajarannya Tuhan di dalamnya, makanya tadi kanlah beri rumahmu tuh tumpangan, dari kita ini harus berdekonia, amin, ya. Itu ajaran Tuhan, ya. Jadi sangat jelas tadi Tuhan mereka adalah apa? Perut mereka, gitu. Jadi tahu ini sebenarnya, banyak pendeta-pendeta ini yang tahu sebenarnya, ya. Mereka tahu. Pertama juga nanti takut dikucilkan, terus kedua ini takut namanya kehilangan piring nasinya. Karena memang pendeta-pendeta yang saya bilang di Indonesia ini, yang 99,9, memang ilmu sekuler tidak ada, ya. Mereka lemah, saudara, ya. Sehingga pada waktu diangkat jadi pendeta ini, sudah tidak ada pikiran lain lagi untuk kembali yang benar. Apa yang sudah diajarkan dari selodenya, mereka pegang. Ini kan ajaran ini kan sebenarnya kan dari Eropa, bukan dari Indonesia ini. Ini kan ajaran ini kan dari Eropa. Kristen kan bikinan orang Eropa kan begitu, ya, masuk di sini kan gitu kan. Nah, di sini di Indonesia ini dijadikan mata pencariannya, ya, gitu. Jadi untuk mau berkata benar itu susah kan begitulah. Makanya dicatat juga di sana, kalau kita baca namanya 1 Kepa 5 ayat 1 sampai 4. 1 Kepa 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Hamasyah yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi ajaran-ajaran semua itu begitu loh, saudara. Saya mengatakan mereka ini Kepa ini kan namanya nelayan ini, saudara. Nelayan itu kan penangkap ikan. Jadi nangkap ikan mereka jual, dari itulah mereka pakai, saudara. Tidak jadi beban orang lain, tidak jadi beban jemaat-jemaatnya mereka, tidak, saudara. Namanya pengabdi, jangan cari keuntungan. Ini jelas loh, saudara, ya. Ini ajaran-ajaran yang benar. Makanya sahabat, kalau engkau benar-benar pilihan Tuhan, engkau jadi terang, engkau jadi teladan, engkau jadi pemberi, bukan kau menerima. Ini ajaran Tuhan. Kalau kita baca lagi 2 Kepa 2 ayatnya 1 sampai 4. Perhatikan di sini, ini banyak sekali yang palsu-palsu ini di Indonesia ini. Yang Mas bilang tadi, ini ajarannya sudah palsu ini, ya, sudah palsu. Ada yang benar, mereka bilang salah, tapi salah bilang benar, terbalik-balik gitu, ya. Coba baca 2 Kepa 2 ayatnya 1 sampai 4. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Cobalah saudara, ingat baik-baik loh ya. Yang palsu-palsu seperti itu saudara. Yang nerima-nerima itu palsu-palsu itu saudara. Terus mereka mengabaikan namanya apa? Menghujat namanya apa? Kebenaran. Mereka menghujat-hujat namanya hukum Tuhan. Tapi perpuluhannya, wah cepat sekali tangannya. Pada ajaran di dalamnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu loh ajarannya. Mereka tahu kok yang memungut-mungut, yang mengatur-ngatur ini adalah imam-imam. Dan orang Israel tidak akan pernah melanggar itu. Dan namanya Rasul Saul tidak pernah akan melanggar namanya hukum Taurat. Tidak pernah melanggar. Banyak orang yang gagal paham, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Makanya berulang-ulang kali bacalah namanya Kisah Para 21, supaya engkau tidak gagal paham, supaya engkau tidak menghujat nama Tuhan, sehingga tidak menghujat namanya Taurat ini. Taurat itu menyelamatkan. Taurat itu adalah apa? Terang bangsa-bangsa. Taurat itu keluar dari mulutnya Tuhan. Itulah yang menyelamatkan engkau. Bukan yang sebaliknya tadi suruh buang. Suruh buang itu sama saja engkau dibunuh. Duitmu habis, nyawamu juga melayang. Bukan saya loh saudara. Siapa yang mau bantah ini? Tidak. Nggak bakal sanggup mereka bantah. Nggak bakal sanggup. Sanggup bagaimana? Saya tanya nanti kalau ada yang sosok ngeyel, saya tanya aja. Coba lihat Lukas pemahaman saya. Misalnya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Itu nggak bakalan bisa saja dia jawab. 1000% dia tidak akan pernah bisa tuh dia menjawab itu. Itu baru satu itu. Belum yang lain-lain nanti. Baru itu saja. Tuhan bilang, aku datang bukan meninggalkan saya. 1.1 yota. Siapa sih yang berani ini? Biarpun dia mau dokter, dia tidak akan berani menjawab ini. Dia akan diam. 1000% dia akan diam. Tapi kalau dia sudah melawan, itu sudah ditentukan mati. Amin. Itu sudah ditentukan mati. Jadi orang-orang yang melawan namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 itu yang melawan itu sudah ditentukan dia mati. Secara roh pun sudah mati sebenarnya. Nanti secara jasmani pun dia mati kekal sampai selama-lamanya. Kalau ada yang menolak seperti itu. Itu orang yang paling nekat mungkin di dunia, udah paling nekat, Kan sangat jelas di sini kan, ajaran-ajaran di dalam itu mereka tidak mau namanya begini tangannya, mereka tahu kok orang Yahudi orang pilihan kok. Di sini mereka incar ini bangsa pilihannya, ini Taurat ini yang menyelamatkan sehingga orang Kristen mengajak sekarang supaya dibuang. Ini kan benar-benar luar biasa, saudara. Biarpun saya sampaikan begini juga, orang nggak ngerti juga loh, saudara. Coba kan. Makanya saya pantau itu namanya di YouTube, waduh, itu kecil sekali orang yang, misalnya contoh sekali ini, apakah hari ini ada, kemarin saja nggak ada like, saudara. Berarti orang nggak ngerti, saudara. Tetap dia keraskan hatinya. Padahal itu buku yang sama yang dia pegang ini, yang dikeluarkan oleh Lembaga Kitab Indonesia, saudara. Orang nggak mau. Tetap saja ngeyel. Baca lagi ini 1 Korintus 16 1 sampai 4. 1 Korintus 16 1 sampai 4. Perhatikan di sini, ini orang sumbangan itu, saudara. Mereka tahu kok itu. Mereka nggak berani. Mereka kumpulkan sumbangan itu supaya kirim namanya ke Yerusalem. Ini mereka suruh kirim. Baca. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang.
Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Jadi mereka kumpul tadi itu tahu yang mengatur di sana itu adalah imam-imam saudara, ya. Jadi mengajak sumbangan itu sampaikan ke sana itu mereka tidak sembarangan, ya. Itu ajaran-ajaran mereka ini, ya. Supaya teratur, Tuhan itu mengatur Israel itu yang memungut-mungut nanti itu namanya imam. Nah, imam-imam inilah yang memperhatikan namanya orang Israel. Kalau ada orang susah nanti dibantu di situ supaya orang Israel itu tidak ada orang yang miskin. Gitu loh, ya. Itu ajarannya Taurat itu, saudara, ya. Mereka tidak keluar dari ajaran Taurat, tidak sembarangan mereka mungut-mungut sana, tidak berani aja kan gitu, ya. Lanjut namanya Kisah para 11 ayatnya 29-30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ya. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi mereka kumpulkan, mereka tahu saudara, mereka kirim di sana itu. Jadi persembahan mereka itu dikirim. Itu dikumpulkan dari teman-teman mereka ini, saudara. Kalau mungkin selama sekian tahun itu perpuluhan itu sudah diselewengkan juga oleh imam-imam ini, saudara. Makanya mereka itu belajar, mereka mau kembali kepada hukum Tuhan. Mereka tahu kok isi kitab suci apanya perintah hukum Tauratnya, saudara. Mereka tidak berani, gitu kan. Makanya kalau kau baca lagi di Roma 15 ayat 27 sampai 28, ya. Roma, ini kan Roma juga suratnya Rasul Saul, ya. Roma 15 ayat 27 sampai 28. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Sebenarnya kalau sadar saja bangsa-bangsa itu juga pun harus bayar perpuluhannya. Kalau orang yang dimaksud bangsa-bangsa di sini ini bangsa-bangsa yang sudah benar-benar percaya kepada hukum Taurat. Nah, kalau dia sudah percaya kepada hukum Taurat, makanya dia harus berikan sumbangan perpuluhan tadi itu. Nah, perpuluhan ini ada yang mengaturnya. Namanya orang Lewi. Amin? Itu yang dimaksud di dalamnya. Kalau sekarang sembarangan aja ada orang-orang. Ya itu tadi kan gara-gara perut. Gitu? Gara-gara perut, saudara. Akhirnya apa? Di Indonesia ini jadi tempat cari nafkah. Gitu? Saya mengatakan itu, saya Pak Pendetamu itu saya bilang, kalau lawan sama saya Pak Pendeta yang doktor-doktor, profesor, lawan sama saya. Lawan ilmu rohani, saya lawan ladeni dulu. Ilmu sekuler juga, ayo kita adu juga. Itu pasti mereka lari aja. Ya, biarpun dia dokter berprofesor, kan ada profesor palsu juga kan, banyak juga kan. Dokter-dokter palsu itu kan di rohaniannya kan gitu kan. Loh, di sekuler juga ada kok, juga banyak juga di sekuler itu kan. Dokter-dokter palsu, ya. Nanti kalau mereka bekerja kan udah gak beres saja, ya gitu kan, gak beres gitu kan. Tapi kalau ada dokter-dokter yang beneran itu tidak ada peluang loh, saudara, ya. Yang palsu-palsu inilah yang peluangnya, waduh, ya itu tadi karena menjilat-jilat posisi itu, ya. Begitu juga kerohanian kan sangat jelas tadi kan, ya. Orang bangsa-bangsa itu wajib apa? Memberikan harta dunianya kepada namanya orang Israel. Maksudnya itu, kalau engkau percaya namanya ajaran kau percaya namanya Taurat, wajib engkau namanya bayar perpuluhan. Karena perpuluhan ini banyak sekali gunanya, ya. Untuk orang asing juga. Baca dalam kitab suci di dalamnya. Jadi untuk orang miskin, orang asing, dan lain sebagainya. Untuk janda dan lain sebagainya. Ini perpuluhan, saudara. Ya. Ingat baik-baik tadi kan. Kenapa sih ajarannya
mereka ini tidak mau namanya menerima. Mereka harus namanya memberi, karena memangnya bangsa ini dipilih sebagai apa? Terang bangsa-bangsa, dan dia harus memberi daripada namanya, dia harus meminjam daripada dia pinjam. Itu ajarannya di dalamnya seperti itu. Ajaran Taurat seperti itu. Nah, sekarang bangsa-bangsa ini supaya kita rusak ini, suruhlah Taurat itu suruh buang, saudara. Kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Ya, bukan kita masuk dalam terang lagi, kita kembali lagi namanya zaman batu, saudara. Kalau sudah diajarin kita ini supaya tinggalkan Taurat, bukan kita lagi masuk zaman modern, kita disuruh namanya kembali zaman batu, saudara. Ya. Jadi zaman batu, ingat ya, tidak membedakan namanya harta orang dengan hartanya sendiri. Tidak membedakan namanya istri orang dengan istrinya sendiri. Tidak membedakan suaminya sendiri atau suami orang. Itu zaman batu. Nah, Kristen itu suka seperti itu. Ya kan? Sehingga ajaran tidak ada satu orang pun yang mampu namanya melakukan Taurat. Ini kan ajaran-ajaran konyol ini, ajaran-ajaran dari mulut ke mulut. Tidak ada dalam kitab suci. Isi kitab sucinya tidak seperti itu. Ya. Ini ajaran-ajaran yang sangat mematikan. Ya. Yang tidak ada dasar. Ya, dan sangat jelas. 2 Korintus, jadi banyak sekali orang-orang yang salah nangkap di dalamnya karena mereka tidak belajar yang benar, ya. Tidak tekun mempelajari isi kitab suci ini. Akhirnya apa? Salah tafsir, ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi siapa ini yang dimaksud ini? Tuhan itu menyediakan benih, ya. Jadi namanya Israel itu, ya, bukan namanya bangsa miskin, ya. Karena memang bangsa ini dipilih, gitu loh. Dipilih di antara bangsa-bangsa yang ada di kolong langit supaya dia jadi apa? Berkat, jadi apa? Terang bangsa-bangsa, saudara, ya kan? Ya. Jadi jangan salah tafsir di situ, ya. Seolah-olah nanti masalah uang lah segala macam, kalau gua taburin ini nanti gua terima ini. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Makanya dia wanti-wanti apa yang kamu taburkan itu, nanti apa? Dia akan akan tumbuh dan dia berbuah. Dia berbuah itu maksudnya apa? Berbuah dalam apa? Kebenarannya. Bukan berbuah tuh, oh ada nanti kalau kamu kasih 1.000 hanya kamu dapat 2.000. Tapi kalau kamu kasih namanya 1 miliar pasti kamu dapat 2 miliar. Ya. Ini tidak seperti itu. Jadi kebenaran itu artinya Taurat itu adalah kebenaran, dan siapa saja yang melakukan Taurat, yang mencintai akan Taurat, orang itu dia akan tidak susah, dan lu tidak akan mati dengan penyakit. Karena Tuhan menjamin. Amin. Lo sekarang katanya jangan kamu beri pinjaman, ya. Tapi kamu yang meminjamin. Kenapa seperti itu? Karena Israel itu sudah dijamin. Dijamin apapun yang dia kerjakan nanti akan berhasil. Nanti dombamu tidak akan mati penyakit. Lu kalau tanam gandum, dia tidak akan mati, ya. Dia akan menghasilkan nanti berlumbu-lumbu. Maka nanti akan aku berikan namanya kepada bangsa-bangsa. Kalau dulu kan mungkin kan uangnya tidak seberapa, ya. Tapi kan namanya orang Israel itu kan ada namanya petani, gitu kan. Makanya nanti diberkati namanya kebun anggurmu, ya, gandummu, lembu sapimu, kambing dombamu, kan gitu. Berkat itu keselamatan, ya. Berkat itu bukan masalahnya uang dan lain sebagainya. Jadi berkat itu adalah namanya sukacita, damai sejahtera, ya, kesehatan, keselamatan, itu namanya berkat. Amin. Amen. Itu ajarannya seperti itu di dalamnya, gitu. Banyak orang yang salah-salah tafsir, gitu loh. Salah-salah tafsir akhirnya
keluar dari kebenaran, bukan sekedar keluar dari kebenaran loh. Mereka bilang kebenaran itu harus dibuang, sudah usang, tidak zamannya lagi. 2 Korintus 12 ayatnya 13 sampai 18. Perhatikan di sini, ini kan diulang-ulang terus ini. Ini 2 Korintus ini suratnya Rasul Saul sendiri juga. 2 Korintus 12 ayatnya 13 sampai 18. Perhatikan di sini. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah 3 kalinya aku siap mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta orang tuanya, untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta kepada Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Coba kan, Titus itu kan bukan orang-orang Yahudi loh ya, itu pembantunya dia gitu kan. Apakah Titus itu cari keuntungan? Tidak. Ya. Pasti diikutin teladannya apa? Rasul Saul, saudara. Jadi tidak ada di dalamnya. Ya. Pungut sana, pungut sini tidak ada. Susahnya di sini di Indonesia ini, jadi tempat-tempat begitu, tempat-tempat cari nafkah yang tidak punya ilmu apa-apa, ilmu sekulernya kagak punya, ilmu kerohanian juga tidak punya. Akhirnya apa? Kemiskinan demi kemiskinan, bukan dia saja yang miskin, termasuk juga jemaat-jemaatnya banyak orang miskin, saudara. Karena miskin ilmu juga, bukan miskin harta saja, miskin ilmu juga. Kalau sudah miskin ilmu, segala-galanya sudah komplit, sudah itu. Sudah lengkap namanya ya. Jadi itulah yang terjadi zaman kita ini, zaman edan ini. Tidak berkata benar, ya, tetap saja mereka sekarang melawan. Ya, tetap melawan loh saudara. Ya. Coba sekarang itu kan, nanti kan ada lagi yang mencak-mencak lagi ini kan, mencak-mencak lagi. Ya. Orang-orang seperti itu sudah ditentukan apa? Mati. Jadi orang-orang yang sering melawan ini, yang saya sampaikan itu sudah ditentukan, sudah mati. Ya. Sudah mati aja. Itu dia mati secara roh. Sudah mati. Jadi rohnya sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga apa yang saya sampaikan itu hanya bisa marah-marah itu. Ya. Karena memang tadi tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan ilmu sekuler, tidak punya. Kemampuan yang namanya ilmu kerohanian tidak punya. Jadi hanya bisanya marah-marah. Jadi tidak pakai lagi otaknya yang waras. Ya, karena itu tadi tidak mau belajar, tidak mau sadar diri. Jadi dianggapin Kristen. Makanya ada orang itu kan dengan bangganya, saya bangga jadi orang Kristen. Banggamu di mana? Banggamu di mana? Ini ajaran dari mana? Ajaran namanya di Yerusalem kau tolak. Ya, kau ganti semua. Kalau kita bilang nipu, marah-marah, ini menista agama. Ya. Kalau kau bikin agama, kau tidak salin-salin namanya Taurat dan lain sebagainya, kau tidak ganti-ganti nama orang, saya tidak kritik. Ya. Persoalan di dalam, kau salin namanya Taurat, kau salin namanya kitab para nabi, terus lu bilang di mimbar, tidak berlaku. Ini kan lo ngawur. Terus itu nama-nama orang di dalam, kau ganti semua, itu yang saya protes. Kalau namanya seperti orang Islam itu saya nggak mau tahu, saya nggak mau protes, ya nggak ada sambungannya. Misalnya orang Buddha, orang Hindu nggak sambung, ya nggak nyambung loh saudara. Lo orang Kristen ini, lo sudah catat di situ ada namanya Taurat, ada namanya kitab para nabi, ada surah-surah. Terus seenaknya perut dari mimbar lo bilangnya Taurat sudah tidak berlaku. Nah kalau sudah tidak berlaku ini, akhirnya apa? Orang tidak tahu lagi, gitu? Karena orang tidak punya keinginan lagi untuk dibaca. Loh, buat apa kan katanya Pak Pendeta kan sudah tidak berlaku lagi, buat apa? Nah, banyak orang gagal paham di situ, ya.
Mereka tidak mau lagi membacanya. Coba kalau mereka baca aja namanya dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Ulangan aja. Mereka mengatakan besok saya bukan orang agama, saya tidak punya agama. Kitab saya adalah Taurat, pasti 100% kitab saya Taurat. Nama Tuhanmu siapa namanya? Yahweh. Yahweh juga yang datang di bumi, yang melepas kau dari ikatan dosa. Pasti dia akan ngomong itu. Dia jugalah satu-satunya, tidak lain. Kalau dia belajar kitab suci yang benar, dan dia tidak akan ikut-ikutan. Seperti saya ini kan, dari dulu kan, ada nggak yang kasih amplop? Ada, sampai saya tolak. Saya tidak punya hak menerima itu. Kalaupun nanti misalnya kau kasih perpuluhan segala macam, ya saya sampaikan si pemiliknya. Pemiliknya bukan saya, pemiliknya itu orang-orang miskin, yatim, janda, ada tetanggamu yang susah. Berikan itu. Itu fungsinya namanya perpuluhan. Kalau saya enggak. Loh, saya ada pekerjaan kok. Saya punya ilmu sekuler kok. Kenapa saya harus ambil lagi di situ? Dan juga pun saya tidak punya hak untuk ngambil di situ. Karena saya namanya bukan imam. Tadi kan sudah bilang, orang-orang namanya bangsa-bangsa wajib namanya memberikan harta dunianya kepada orang-orang Yahudi. Kalau kau ikuti namanya ajaran-ajaran orang-orang Yahudi, wajiblah engkau memberikan namanya perpuluhan. Amin? Wajib katanya. Gitu loh. Di mana lagi di dalam untuk suruh kita mungut-mungut ini sekarang? Kan tidak ada ajaran di dalamnya. Sangat jelas. Hanya persoalan sekarang kita tidak mau berdekonia. Padahal rasul-rasul, saya ambil dari Luka saja lah. Luka 12 ayatnya 33 sampai 34. Luka 12 ayat 33 sampai 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan nganga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Loh, ini Yahudi, saudara. Yahudi itu memberi. Coba kan nggak ada orang Yahudi di dalam tidak ketemu kan orang Yahudi itu ngemis-ngemis, nggak ada. Ini ajarannya. Nah, kalau kita ikutin ajaran Yahudi, ya kita harus begitu. Makanya saya ini tidak pernah kekurangan dari dulu. Saya tidak punya kekurangan makan. Saya tidak punya kekurangan minuman. Semua terpenuh. Kenapa? Karena saya ikutin apa? Ajaran apa? Taurat. Saya dibedakan dari bangsa-bangsa. Makanya harus saya yang memberi. Bukan saya yang menerima. Amin? Amin. Diberikan keahlian. Saya seorang pengusaha. Saya punya ilmu sekuler. Dari sapelanya ilmu sekuler saya peroleh namanya dari usaha, saya membagikan. Saya membagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada tetangga kita sakit, kita bantu. Kita bantu apa? Mungkin kita bantu dalam pengobatannya, mungkin kita bantu dalam makan minumannya. Wajib kita itu. Karena kita ini adalah terang bangsa-bangsa. Amin? Ajarannya seperti itu. Luka 18. Ayatnya 18 sampai 22. Perhatikan di sini, Perhatikan Luka 18 ayat 18 sampai 22. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesua, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan sendiri. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Coba kan, nggak ada ajaran Taurat seperti itu, saudara. Harus memberi, harus namanya berdekoni. Nih ya, saudara. Memang bukti kok sekarang yang beri pinjaman seluruh kolong langit orang Yahudi. Karena ajarannya seperti itu, perintah Tuhannya seperti
itu. Kamu tidak akan memberi tidak akan meminta pinjaman, tapi kamu yang meminjam. Karena dibedakan Dibedakan dari bangsa-bangsa, saudara. Tidak ada dalam kitab suci itu orang Yahudi minjam sana, minjam sini, tidak ada. Ya. Mereka yang memberi pinjaman. Ya. Oh, itu kan mereka kan minta pinjaman dari Amerika. Tahu nggak, orang di Amerika itu kebanyakan orang Yahudi, ya. Bukan orang siapa-siapa. Karena mereka yang pegang namanya dunia ini, you. Makanya mau dihancurkan negara manapun sebentar lagi bisa, karena mereka pegang namanya ekonomi di dunia ini. Ya. Itulah pembuktian Taurat itu. Ya. Bahwa Taurat mengajar, menjamin namanya orang Israel tidak mungkin kamu susah, tidak mungkin kamu namanya jadi pengemis itu, kamu yang memberi gitu loh. Itu ajaran Tuhan, ya, yang diselewengkan oleh bangsa-bangsa ini, bikin namanya agama baru. Nah, akhirnya apa? Semua di dalam suruh buang. Akhirnya mereka bikin namanya kebenarannya sendiri, saudara. Ya. Karena zaman itu juga pendulu, zaman rabi-rabi ini sesudah pembuangan ke Babel itu, mereka juga bikin kebenaran mereka sendiri. Kebenaran mereka sendiri apa yang dimaksud? Agama Agama Yahudi. Kebenaran mereka sendiri adalah namanya Talmud. Makanya tercatatlah di situ pada waktu namanya Rasul Saul itu sadar, makanya di situ dicatat namanya Roma 10 ayat 1 sampai 3. Baca. Dicatat di situ, baru Rasul Saul sadar gitu loh, bahwa itu namanya Taurat atau agama Yahudi itu bukan dari Tuhan. Ya. Mereka menganggap dulu itu mereka benar, tapi ternyata Rasul Saul sadar pada waktu itu, dicatatlah di situ bahwa namanya agama Yahudi atau Talmud itu kebenaran bikinan manusia. Baca namanya tadi Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Jadi mereka tidak takluk, saudara. Mereka abaikan namanya hukum Taurat. Inilah yang zaman rasul-rasul itu pergi sana kemari itu supaya kembali namanya kepada hukumnya Taurat itu. Nah, kalau kembali ke hukum Taurat itu, yang namanya memungut persembahan atau perpuluhan itu namanya dari imam itu gitu loh, ya. Itu ajarannya rasul-rasul pada waktu itu. Jadi tidak ada ajaran lain. Amin. Amin. Tuhan berkati.